Update terbaru teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tapi seperti biasa ya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Nah, update kali ini teman-teman ya, terbaru ya, karena di mana Andi Aswan akhirnya skakmat Denny Indrayana ya, yang dimana ya sekarang teman-teman tahu ya, dia keluar-keluar untuk sayembara, yang menurut saya ya dia sudah kalah sayembara teman-teman ya, karena Gibran sudah menunjukkan ijazah. Seharusnya uang sayembara itu langsung disetor ke Gibran ya, kalau Denny Indrayana ini sportif ya. Kalau dia memang gentle ya serahkanlah ke Pak Gibran, ke Mas Gibran ya kan, kira-kira gitu. Tapi saya senang di sini karena diskak sama Andi Aswan ya, dan banyak komentar yang mengatakan ini Denny Indrayana ini sama Roy Suryo ini seperti kakak adik ya, kira-kira seperti itu. Dan yang utama di sini saya akan bahas di mana teman-teman ya, memang Roy Suryo ini sekali lagi ya, selalu berulang-ulang saya bilang memang sudah nggak punya malu ya. Dia yang tanya, dia yang jawab sendiri ya, dibikin malu satu studio. Ini dia dibikin malu dalam satu studio teman-teman ya, di Aiman. Tapi nggak merasa ya, dia anggap ya karena mungkin sudah sering dibikin malu ya, makanya sudah nggak ngefek ya. Dosisnya harus tinggi kayak kemarin ya, kena tonjok ya, itu dosisnya itu baru mingkem ya. Karena di sini sering mingkem juga, kemarin diskak juga ya. Di dalam suatu forum ya, itu mingkem juga ya, bahkan pelanga-pelongo ya. Terus yang lagi panas sekarang ya teman-teman mungkin tahu ya, di mana kemarin-kemarin itu Pak Jokowi dengan tegas mengatakan ya, kalau rasa sudah bukti kalian sudah lengkap dan dan yakin ijazah saya palsu, ya nggak usah prapit-prapit ya. Mungkin kita bosen ya dengar prapit. Tapi di sini ada konteks baru yang muncul, di mana si Roy Suryo ini malah menuduh balik Pak Jokowi ya, dengan mengatakan ya Pak Jokowi itu nggak ngerti hukum ya, itu harus ditangkap kalau maksa-maksa, nggak usah prapit ya. Tapi Roy Suryo ini nggak ngerti konteks ya, apa maksud dari Pak Jokowi ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan lihat videonya ya. Saya mau mulai dari sini aja deh ya. Kita lihat ini dulu ya. Menjawab, kan ada orang di sana yang bilang kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau ada yang namanya pra peradilan itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus tangkap malah. Menjawab, kan ada orang di sana. Ulang ya, dengar ya. Dia menjawab, kan ada orang di sana, maksudnya Pak Jokowi ya. Bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Maksudnya gini ya teman-teman ya. Ini kita bicara konteks ya. Yang Pak Jokowi maksud itu adalah konteksnya gini. Kemarin kalian kowar-kowar, ayo datang Pak Jokowi, ayo Pak Jokowi harus hadiri persidangan ya, Pak Jokowi harus datang ya, kami tunggu di situ ya. Seharusnya Pak Jokowi bisa balikin, wah kan ada undang-undang ya. Kalau dipanggil saya datang ya kan, sama hakim ya, sama jaksa. Kalau dipanggil ya saya datang ya kan. Itu prosedurnya ya. Itu kalau kita berbicara konteks hukum. Tapi yang dimaksud di sini adalah konteks di mana kalian pengen ketemu Pak Jokowi di pengadilan, kalian malah prapit. Nah, itu maksudnya Pak Jokowi. Ya kalau kalian rasa bener ya, pengen lihat ijazah saya, pengen membuktikan ijazah saya palsu, ya nggak usah prapit-prapit. Itu konteksnya, bukan konteks Pak Jokowi melanggar KUHP terbaru. Tapi namanya Roy Suryo teman-teman ya, apapun bisa dijadikan bahan sama dia ya, kira-kira gitu. Makanya saya puas ya, di beberapa hari yang lalu ya, Bang Damanik ya sempat skakmat dia sampai nggak bisa ngomong ya. Ngomong dong Roy, ngomong. Mereka ini nggak ada yang dipercaya bang. Betul. Ya, ke Bareskrim keluar nggak percaya. Ini percaya nggak bang? Nanti ke Komnasan ini kan, hasil Komnasan keluar nggak percaya, lihat aja. Semua nggak akan dipercaya sampai versi mereka yang terjadi.
Ya, tetapi apapun kata mereka ini, kan republik ini, ya sistem yang ada di republik ini kan tidak harus nurut sama mereka ini ya. Termasuk Pak Joko Widodo, ya enak-enak aja lu nuduh ijazah palsu, kemudian logika akal berpikir bagaimana? Jajahmu palsu tiba-tiba. Kau tunjukin dong biar gak aku bilang lagi jajahmu palsu coba. Nalar apa sih? Belajar apa sih ke publik yang mau kita sampaikan? Setuju. Walaupun nanti putus di pengadilan, MA memutus ini percaya dah. Nanti ada lagi nanti seperti kata beliau ini roy-roy yang lain nanti akan teriak-teriak lagi gitu loh. Politiknya apa kalau menurut Anda? Kalau dari latar belakang beliau-beliau ini kan jelas memang nggak suka sama Pak Jokowi. Iya. Memang mereka nggak suka saja sama Pak Jokowi ya. Bang Ferdinand ngomong ya mau kemanapun ya hasilnya dari Bareskrim ke MA ya, tes lab 4 ya, independen sudah, tetap mereka nggak percaya. Karena konteksnya mereka itu nggak suka sama personalnya, bukan nggak suka karena kepemimpinannya ya, kira-kira gitu teman-teman. Makin aneh ya, apalagi kalau kita lihat di sini ya, sempat dibikin malu juga satu studio si Roy Suryo ini, tapi ya kayak nggak punya malu teman-teman ya. Bahkan Refli Harun kalau boleh jujur ya, kalau Refli Harun ini belum nyemplung sama Roy Suryo, mungkin nggak mau Refli Harun ya. 80 ya? Ini lihat aja ganjil atau genap kan ada di situ biasanya. Di itu ada tulisannya kan di itu sarjana muda, kemudian ini kehutanan. Semester 1 ini ganjil. Semester 1. Nggak kebaca. Oh, oke, ganjil. Semester 1. Mas Saiman boleh nanya nggak? Ya. Nanya, boleh silakan. Silakan. Apa Mas Ferdinand? Apakah Mas Roy menyajikan ini mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Jawab kau. Yang jelas tidak bisa orang tuh hanya menunjukkan ijazah Jawab, saja. Pertanyaannya dijawab Mas Roy. Apakah Mas Roy tadi menyampaikan informasi-informasi yang tadi disampaikan, ijazah, dokumen-dokumen pendukung dan sebagainya? Apakah Mas Roy mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas ijazahnya tidak bisa terbit kalau dokumen-dokumen Bukan tidak itu benar. Mas Roy. 99% udah dijawab. 99,%. Yang jelas skripsinya palsu. Udah. Skripsi palsu itu tidak ada ijazah Karena asli. prosesnya janggal Mas Roy. yang kami adukan kan adalah dugaan katanya Pak Jokowi ijazahnya menurut Mas Roy ijazahnya palsu. Saya tanya apakah yang Mas Roy sampaikan tadi ijazah-ijazah, dokumen-dokumen ini apa nih? Registrasi ulang. Ya. Dari sarjana sebagainya, berita koran ini menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak mengerti konteks. Aduh, coba lihat nih teman-teman ya. Dia sudah dengan PD ya menerangkan ya bukti-bukti yang dia punya, ya kan? Terus ditanya bahasa simpel. Berarti kau anggap ijazah Pak Jokowi palsu nih? Nggak mau jawab dia. Ya nggak mau jawab. Yang sekarang dia serang adalah skripsi. Jadi gimana nih teman-teman? Ini logikanya di mana? Jadi orang ini memang jadikan Prapit ini ya sebagai pintu keluar ya. Dia mau Prapit terus nih teman-teman. Pasti akan Prapit terus dia. Oh, tidak Dah, ngerti. itu aja udah memelesetkan konteks gak perlu Karena dijawab. yang disajikan sama Mas Roy yang Nggak baik usah. ini, saudaraku Aduh. ini adalah informasi bahwa Pak Jokowi adalah benar Mahasiswa. mahasiswa UGM. Bener. Mahasiswa UGM kok datanya kayak gini nggak bisa. Ya nggak, emangnya jenengan yang buat Mas? Bukan saya anak UGM. Lah iya, tapi kan Saya ini kan tahu. data tahun Pak Firman anak UGM bukan? anak UGM. Anak semester 1 S1 S2-nya UGM bukan? S2 saya dua kali UGM. Kok bisa 2 kali UGM? Oh, loh, bisa. Loh, Wah. nggak, Mau 2 maksudnya kali Pak S2, Firman, kali S2. Sekarang kayak gini, sih? bener nggak? Langsung Nggak, potong. gini. Langsung potong cerita dia. Langsung disekak ya. Saya 2 kali S2 di UGM. Langsung potong dia. Langsung kembali ke pokok penelitiannya ya. Coba kita lihat ya. Memang jago bersandiwara, bersilat lidah ini jago nih orang. Coba lihat. Loh, Wah. nggak, Mau 2 kali maksudnya S2, Pak Firman, 2 kali UGM. semester 1 Tahun Pak Firman anak UGM bukan? Anak UGM. Anak semester 1 S1 S2-nya UGM bukan? S2 saya 2 kali UGM. Kok bisa 2 kali UGM? Kok bisa? Loh, Wah. nggak, Mau 2 maksudnya kali Pak S2. Firman, 2 kali S2. Sekarang kayak gini, sih? ini benar gak? Gak gini, Pak Firman. Yang ini coba yang ini. Ini UN tuh sekarang, ini benar. Saya akan uji benar gak? Kalau MKDU dapat C itu Langsung potong cerita dia ya.
potong cerita. Tapi orang kalau maaf ya, kalau memang tipe-tipe kayak Roy Suryo ini teman-teman ya, dia mau lewat jalan mana tetap dikunci. Nanti lihat ya, dibikin malu, malah tambah malu dia. Itu lulus tidak? Mas Roy, MKDU dapat C itu lulus kan tidak? suatu potret di saat tertentu, Mas Roy. Bukan, MKDU dapat C itu lulus itu tidak? final apa tidak kan? You harus Gak cek jawab. dulu. Loh, MKDU dapat C lulus gak ngerti Lulus. berarti udah. saya Udah, nggak tidak usah akan jawab. menjawab Mas Roy Nggak karena usah. Mas Roy menyampaikan bahwa Iya. mengatakan ada dokumen mengatakan nama Pak Joko Widodo. Kalau mahasiswa sekarang saya tanya, Ini. tahu MKDU kan ya? Tahu istilah sekarang masih sama mungkin ya? Mata- kuliah Enggak dasar apa-apa. MKDUC enggak apa-apa. MKDUC, Iya. Waduh, lulus Nggak atau enggak? masalah. Tapi yang saya mau sampaikan ini ijazah atau dokumen. Lulus nggak? Lulus Mas Dokumen- Roy? Lulus. Katanya Itu dokumen. Kamu kampus mana coba? Coba pakai ini. Pakai ini. Malu coba. kan Sini Roy? aja, makanya. Coba apa? Nih. Cek. Coba Universitas Pamulang, Unpam, kamu mana? Unpam, ya udah nggak apa Unpam. Oke. Kau Esa Unggul ya. MKD masih istilahnya sama ya, MKDU masih ya? Iya, masih. Saya khawatir berubah istilahnya. Ah. MKDU tuh contohnya misalnya bahasa Indonesia kalau dulu kan gitu. Kalau saya dulu ada di zaman saya kewiraan gitu ya. Terus ada apa lagi? Bahasa Inggris dan sebagainya, pengantar lah. Itu C lulus nggak? Lulus. Oke, lulus ya. Kamu pernah dapat C MKDU? Apa? Mata kuliah apa? Aku mau kesehatan. Hah? Oke. Kesehatan MKDU. Iya. Oke. IPK-nya kalau ada izin saya- C-nya tuh bisa 3,25 izin saya teruskan ya. Oke. Jadi ini tidak bisa. Memalukan kau ini Roy. Sudah nggak tahu ya. Untung dia bukan saudara saya ya. Bukan keluarga ya. Aduh, kasihan. Teman-teman bisa lihat nih. Makanya keledung-keledung yang nonton ya. Kalian yang nonton video ini ya. Bukan sok-sokan juga. Kami yakin ya ini Pak Jokowi ini benar. Nggak bisa saat sekarang kita mengatakan Roy Suryo ini benar. Bagaimana Roy Suryo ini benar kalau tingkah lakunya yang baru kalian lihat ini keledung-keledung? Kalian masih percaya sama junjungan kalian, sama raja terakhir kalian ini? Saya nggak habis pikir ya kalau seandainya orang yang membela Roy Suryo itu udah nggak habis pikir saya teman-teman ya. Ya yang saya kasihan ya kayak Refli Harun. Refli Harun tuh orang pintar teman-teman ya. Teman-teman kalau lihat biografinya Refli Harun, ini bukan orang sembarang. Refli Harun ini orang hebat ya, bahkan pernah menjabat ya di BUMN ya, dipercaya. Bukan orang sembarang Refli Harun. Kok tiba-tiba jadi kayak begini karena ikut yang begini. Ada makanya nggak ini ya, nggak salah kalau ada komen-komen mengatakan dia sama Roy Suryo ya sama aja ya. Dia sama Denny Indrayana ini sama aja karena kita tahu bersama ya Denny Indrayana ini menggugat ya, bukan menggugat sorry, membuat sayembara ya yang dimana menurut dia Gibran ini nggak layak ya dalam segi umur ya, dalam segi kelayakan dokumen administrasi ya, waktu mencalonkan ya, dia mengatakan ya ijazahnya ini patut dipertanyakan ya, sama kayak Roy Suryo ya, tapi diskakmat sama Andi Aswan. Dan saya mendapat juga di sini ada argumennya yang menurut saya sangat-sangat blunder ya, nanti kita lihat. Berarti ya yang dia katakan di sini adalah ini bukan masalah saya dengan Gibran, nggak ada masalah. Ini berbicara etika moral ya, yang dimana ya kalau nggak layak ya nggak layak. Oke, nggak layaknya dari mana? Dari ijazah ya, menurut Denny nih ya. Kalau ini bukan karena Gibran, demi institusi, demi negara, demi rakyat, kenapa Gibran? Kenapa nggak Pak Joko? Kenapa nggak Pak Prabowo? Ya, kenapa nggak Ganjar Pranowo? Kenapa nggak Pak SBY bosmu dulu? Kenapa nggak Bu Mega? Kenapa harus Gibran? Kalau benar-benar ini kamu mau berbicara
demi konstitusi, demi negara ya, atau nggak usah nggak usah personal ya. Kenapa nggak semua presiden aja, wakil presiden, semua pejabat kamu permasalahkan ijazahnya? Tunjukin dong semua pejabat. Kenapa? Ini kan sudah jalan ya, sudah sah. Harusnya ya, saya akan pro jika yang menggugat itu Mahfud MD ya, yang notabene adalah lawan politiknya waktu itu ya, lawan pilpres waktu itu ya. Ganjar ya, Anies Baswedan ya, Muhaimin. Kalau mereka yang komplain itu bisa diterima karena mereka lawan politiknya, lawan pilpresnya. Kalau seandainya kayak begini, Denny Indrayana ini kita tahu ya, apalagi dia ini kalau nggak salah ya, koreksi jika saya salah ya, dia ini kan tersangka payment gateway ya, korupsi payment gateway ya, maling ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau dia yang bicara, otomatis orang akan bertanya balik, boleh kau bicara Denny, tapi kenapa baru sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Kenapa nggak pas waktu calon di Solo si Gibran, kamu teriak? Kenapa sekarang sudah jalan pertengahan ya, sudah di tengah jalan, Mas Gibran sama Pak Prabowo menjabat, baru kau permasalahkan? Anehnya di situ. Makanya Bang Andi Aswan ini nggak diem juga ya. Bang Andi Aswan tarik ini apa historikalnya atau sejarahnya seperti apa ya, dia sama Roy ini siapa ya, coba kita lihat. Karena mereka kenapa Bang Andi Aswan mengatakan mereka ini satu kolam, karena waktu kasus Roy Suryo Tiva meledak pertama ya, si Denny ini pernah jadi tim di Roy Tiva, di tim hukumnya ya, entah pengacara atau apa, intinya tim hukumnya ya. Jadi memang ini faktor nggak suka ya, padahal itu di Pak Jokowi ya. Habis itu menghilang, tiba-tiba datang dengan sayembara ijazah Gibran. Kebaca kan teman-teman ya, kebaca kan.